Betul, betul. Kata saya itu Kang Haris. Walaupun suara saya satu, suara Ki Demang satu, suara Kang Haris satu, yang mengucap saya Ki Demang atau Kang Haris, tapi ini sumbernya banyak. Betul. Gitu. Bisa bersumber dari sifat iblis saya, bisa bersumber dari sifat malaikat saya, bisa bersumber dari sifat jin saya, bisa bersumber dari sifat hewan saya, bisa bersumber dari nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin ke pewaris Mas Haimi yang pewaris Merpati Putih, ya. Terus dewan-dewan guru yang berada di pusat, Mas Mulyanto, Mas Suci, Mas Narjo, Mas Mul, Yono, Mas Pur, Mas Dalian, dan yang lain-lain, senior-senior yang lain yang juga berada. Ya, silakan. Saya mungkin sedikit pengetahuan saya mengenai Merpati Putih, tapi ini saya harus jelaskan ya proses, karena memang beliau ini adalah ikut latihan dengan saya dulu tahun 1993, 1994 sampai tahun 2001 latihan dengan saya. Apa yang beliau dapat itu memang dari Merpati Putih, ya, dari pernapasan berarti, maka dia bicara pernapasan. Nah, saya harus menjelaskan ya sedikit. Di Merpati Putih itu selain dilatih silatnya, ya, olahraganya itu olahraga, ada pernapasan. Ya, di pernapasan Merpati Putih itu ada namanya pernapasan dasar, ada lanjutan. Jadi kalau dasar kita latih intinya mecahin benda keras, ya, mungkin sering dilihat di YouTube banyak, atau sering peragaan dari Kopassus, dari mana-mana itu macam keras. Ya. Itu misalnya napas dasar, napas yang diolah. Tapi ada napas lanjutan yang dipelajari oleh anggota Merpati Putih udah tingkat 5 ke atas, atau kombinasi 1 ke atas. Yang beliau latih, karena beliau ini sudah kombinasi 2 yang sudah latih turut. Iya. Kombinasi 1. Jadi di situ nanti ada yang namanya napas getaran. Napas getaran. Nah, itu disitulah beda dengan napas biasa, dengan napas yang standar, karena metodenya juga sudah bicara dengan getaran alam, getaran dan segala macam, getaran semua ini kira-kira adalah semua getaran. Jadi maka dengan napas getaran tadilah kita latih, ya, bisa kita tadi awal mulanya itu manusia ini adalah getaran pribadi dulu, ya, pribadinya dulu, ya, pribadi itu menyangkut ke dalam, ya. Nah, jadi kalau yang di luar ini kan bukan pribadi, jadi yang namanya pribadi itu pasti di dalam. Betul. Nah, apa yang beliau jelaskan tadi, yang nanti akan bangkitlah dari yang tadi sifat-sifat tadi itu. Kalau di bahasa sononya itu cakranya, atau kalau bahasa dulu saya latihan dengan Mas Toto almarhum itu cangkala. Ada 7 cangkala, kata Mas Ibeng, ada 7 manusia yang berbentuk manusia di kita itu. Nah, yang itu yang namanya dalam pribadi sebenarnya, yang itulah yang kita akan bangkitkan, ya. Makanya dimensi-dimensi itu sebenarnya itu dimensi di alam semesta ini yang dia bisa, oh ini dimensi awalnya dasar. Oh, kalau kita bicara dasar, bisa bicara normal mata kita, dimensi tadi hewannya tadi, tubuh kita, oh ngeliat gini-gini. Nah, nanti ada dimensi yang lain kedua, dimensi misalnya nafsu tadi. Nah, ada lagi dimensi ketiga dan seterusnya. Nah, yang dipelajari di sini mungkin udah dimensi ke-6. Iya. Karena udah alamnya udah beda. Alam istilahnya sudah malakut. Alam malakut. Ya, istilahnya udah alam. Jadi dia bisa deteksi. Jadi tubuh kita ini nanti bisa mendeteksi itu. Kita arahkan napas kita selaraskan dengan frekuensi alam. Alam mana yang kita mau. Ada teman saya tuh getaran bisa ngambil benda-benda kayak batu cincin, keris. Nah, dia alam itu dia serap, sehingga dia bisa ngambil. Itu nyata, dan benar-benar ada. Jadi sebenarnya kan alam itu alam gaib, alam ya istilahnya Allah ciptakan 2 alam kan, alam nyata dan alam gaib kan. Nah, alam gaib itu kan kayak benda-benda yang tidak kelihatan itu kayak keris diambil, itu prosesnya pasti panas. Dan saya pernah menyaksikan dan pernah melakukan sendiri. Jadi benda kita ambil itu pasti panas. Guru saya dulu di Bandung ngambil, pegang saya panas. Jadi benar-benar gitu. Jadi dunia itu ada dunia gaibnya, masuk ke dunia nyata kita,
pasti ada proses. Iya, iya. Nah, iya. sama kita nggak bisa kalau tubuh begini masuk ke alam itu nggak bisa. Sama aja. Laut itu punya energi. Iya. Saya dulu Mas Budi, guru besar saya, Ya. pernah melatih saya. Kalau mau ngambil energi laut, nggak mungkin tubuh kita ini yang masuk laut. Berarti kita harus menselaraskan dulu. Kita bentuk energi kita dulu, bentuk segitiga, bentuk ini, baru kita lah bisa nyemplung di sana berupa energi Iya, kitanya. iya, iya. Nah, baru kita serap energi laut itu, misalnya kita mengambil kekuatan di sana, mengambil kekebalan dan segala macam. Jadi makanya kan ilmu MP getaran tuh puncaknya ilmu MP sebenarnya. Iya. Makanya Mas Ibeng ini bisa menguasai itu. Iya, iya, iya. Sebenarnya hal yang nggak begitu rumit lah kalau dijelaskan. Iya, Apalagi kan dia sudah disatukan dengan tauhid kan, dengan ya istilahnya dia belajar di pesantren juga. Iya, iya, iya. Digabungkan sama dia, ya sesuai lah. Iya. Jadi apa yang ada kalau ini kita latihan nih di sekeliling kita ada makhluk yang halus, itu udah lari. Ya pasti takut dia dengan apa yang kita ada itu. Jadi hawa panas kita itu kalau di dasarnya di napas itu adalah ATP. Iya, iya, iya. Adenosine trifosfat. Iya, iya. Energi yang sangat panas dan meledak. Nah, itu pasti semua dengan yang panas itu yang makhluk halus menyingkir. Nyingkir ya. Pasti. Jadi artinya teman-teman ketika kita ada sir, katakanlah sir lah ya, ya. katakan sir, artinya bisikan dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau kita bicara MP tadi, itu sudah lari duluan ya. Iya, udah lari Jinnya duluan, udah lari ada. duluan. Iya, udah lari Iya. duluan. Jadi kesimpulannya begitu teman-teman. Artinya kita menguak di Pakuan Balai Kambang ini dengan cara apa namanya nafas tadi ya. Iya, olah nafas tadi artinya terjadilah penemuan di Balai Kambang ini teman-teman. Jadi seperti itu, bukan mimpi, bukan bukan hanya sebatas bisikan atau penglihatan, bukan. Jadi informasi yang ada di Balai Kambang ini pure, artinya apa yang dirasakan Kang Ibeng. Cuman ya bisa kombinasi begitu teman-teman. Artinya kita bisa berkomunikasi, tapi bukan secara johir kita berkomunikasi dengan makhluk itu, bukan. Karena memang ini berbicara tentang alam. Gitu ya Kang Ibeng ya. Nah, jadi kalau bicara komunikasi nih, Iya, dipegang aja dulu. yang dipahami orang itu kan kalau ngomong komunikasi kan seperti ini nih. Ya. Ini kan ngobrol nih. Padahal banyak bahasa-bahasa komunikasi lain yang di luar lisan kita. Betul. Contoh kita belajar sama diri kita aja. Betul. Bagaimana mata mengkomunikasikan keinginannya ke jiwa. Ya, betul. Seperti yang kata saya itu, mulai berat atau pedih atau apa itu kan bagian dari komunikasi yang pengen diusap atau pengen ditidurkan. Betul. Tuh, kayak komunikasi tenggorokan. Kalau dia pengen minum itu pasti dia kayak ngerasa kelekik apa gitu. Iya. Nah, berarti kan harus minta minum. Iya, betul. Ya begitupun memahami komunikasi semesta. Iya. Kenapa? Karena semesta atau setiap makhluk itu memiliki komunikasinya masing-masing. Kayak Betul. ayam dengan cara bunyinya, kayak kodok dengan cara bunyinya, semesta dengan caranya sendiri, Betul. pepohonan dengan caranya sendiri, Betul. kulit kita, tubuh kita komunikasi karena kan di kitab juga ada kan. Nanti suatu saat ini kan akan bersaksi. Betul. Emang bersaksinya kayak gini ngomong? Betul. Bukan. Betul. Ya, tadi itu. Ini mata kalau mulai berat ini kan komunikasi mata. Betul. Kalau diucapkan mata kamu, kata mata saya itu pengen tidur. Iya. Gitu. Coba sih tidurin dulu saya nih, udah berat. Gitu. Iya. Kalau diucapkan pakai lisan. Pakai lisan. Tapi kan nggak ada suara, nggak ada rupa, nggak ada wujud. Tapi ngerti. Ya. Nah, begitupun komunikasi dengan alam goib sana itu begitu kan. Betul. Jadi intinya kalau simpelnya gini nih, semesta ini atau alam raya ini kan menyaksikan perjalanan kehidupan manusia dari awal sampai hari ini, dari zaman Nabi Adam sampai hari ini. Dan alam ini, semesta ini menurut saya sama punya memori rekam. Ya. Punya ingatan. Betul. Karena alam ini suatu saat juga akan bersaksi untuk kita. Betul. Ketika ditanya sama Allahnya. Iya. Berarti dia kan punya daya rekam, punya ingatan. Ya. Karena dia nanti akan bersaksi di hadapan Tuhan kan gitu. Nah, dari pemahaman itu saya menselaraskan diri ke alam. Iya. Bagaimana mengambil informasi dari alam itu, Kang Ibeng? Harus selaras. Kalau pakai bahasa Bapak itu harus dengan nafas irama. Ya.
Bagaimana menyelaraskannya dengan bahasa cinta? Betul. Ini kaitannya dengan derajat jiwa. Dan tadi saya jelasin itu. Betul. Jiwa itu memiliki 4 derajat kalau menurut saya. Ya. Yang pertama amaroh, yang kedua lawamah, yang ketiga malhamah, yang keempat mutmainah. Iya. Kalau belum nyampe ke tingkat mutmainah nggak bisa. Hmm. Gitu. Kalau jiwanya masih penuh dengan amaroh, masih keras, jadi kalau Ya. masih keras nggak Ya. bisa kan? Ya, Kenapa? Karena semesta ini lembut, Iya. kan kayak kosong. Iya. Tapi kan ruangan yang kosong itu faktanya atau sejatinya tidak benar-benar kosong. Ya, betul. Sekarang udah banyak alatnya. Ketika di zoom berapa juta kali gitu, akhirnya kan tampak atom, partikel. Iya, kelihatan itu ya. H2O, N1, terus kan banyak. Iya. Sebetulnya di sini kan ada kehidupan. Ya. Gitu. Jadi gini Kang Ibang, artinya gini, kalau kita kan melihatnya sebagai orang awam ya Kang Ibang ya, artinya mana tuh? Oke lah begitu dapat dari tadi Semesta, semesta alam, memori semesta. memori semesta dan lain sebagainya. Kalau begitu coba dong tunjukin gitu tuh istilahnya silsilahnya. Mungkin Kang Ibang bisa mencari itu Bisa. supaya bisa. menguatkan. Kalau saya sendiri sih gini Ah. Kang Ibang, artinya untuk memahami ataupun menyikapi hal seperti ini, kalau misalkan ini nggak masuk akal Kang Ibang, artinya ya di Pakuan Balai Kambang ini, mungkin orang-orang tua yang ada di sini atau bahkan pengurus Banten pun mungkin sudah merobohkan, Ya. artinya sudah membubarkan makam-makam yang ada di sini. Ya. Kalau seandainya ini fiktif, Ah. katakanlah begitu. Cuman memang teman-teman mungkin ya, artinya butuh keabsahan secara Keilmuan lah. iya, secara keilmuan, dan mungkin teman-teman juga butuh silsilah dari mana begitu Kang Ibang.